Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya khawatir nih Pak Willy tidak bisa mengejar pembicara yang lainnya yang sangat cepat gitu ya. Gak usah Sehingga dikejar, Teh. iya, jadi harus siap-siap cepat-cepat nih, rada-rada kurang fit juga ini hari ini. Jadi saya siapkan sekitar 14 slide, mudah-mudahan cukup waktunya. Ya kalau memang tidak cukup mungkin nanti dipotong sampai mana nggak apa-apa. Jadi saya nggak bisa hanya begitu ya. Rada-rada ini kurang fit. Baik, saya izin menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada pimpinan Balik dan anggota Badan Legislasi DPR RI yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya ingin menggunakan kesempatan ini dengan mengambil topik sedikit diubah karena tadi ada perubahan tentang saya sangat senang sekali Pak Willy, pimpinan dan anggota Balik menyampaikan bahwa yang lama itu tidak akan digunakan dan akan muncul yang baru. Ini saya sangat senang sekali. Tapi tentunya dari yang sudah ada tidak ada salahnya untuk kemudian juga mengambil pembelajaran. Nah, yang akan saya sampaikan adalah solusi tanpa risiko bencana sosial, bahwa kita mencari solusi itu pasti dari suatu kondisi yang memang kita sadari bersama adanya, begitu. Tapi bagaimana caranya mencari solusi tanpa mendatangkan risiko bencana sosial? Ini yang ingin saya tekankan. Saya ingin menyampaikan sebetulnya 3 hal. Pertama, argumen dasar bahwa saya singkat KS, bentuk apapun kepada siapapun itu tentunya bertentangan, tidak boleh ditolerir, namun perlu ditangani secara holistik komprehensif, terutama untuk melakukan pencegahan dengan memberantas akar dan faktor latennya. Jadi bagaimana menemukan akar dan faktor laten sehingga diberantas agar tidak terjadi atau tidak muncul yang namanya pelaku. Bagaimana seorang pelaku itu tidak muncul, tidak terbangun begitu, seseorang yang mungkin tidak dikehendaki dia menjadi pelaku kekerasan seksual, tapi karena berbagai hal dia menjadi pelaku. Dan kemudian kalau tidak ada pelaku tentunya kita harapkan juga tidak akan ada korban. Jadi itu. Nah, kalau hasil penelitian dari sekian banyak, mungkin bukan lagi puluhan ya, persoalan ketidakberfungsian keluarga, masalah keterangan keluarga, lingkungan meso, hekso, makro, bahkan global ini juga menentukan. Tapi yang paling inti adalah bagaimana munculnya seorang pelaku, itu ada di unit sosial terkecil. Oleh karena itu, concern tentang bagaimana membangun keluarga, membangun masyarakat sekitarnya, masyarakat yang madani ini menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Nah, kemudian perlu dikritisi penggunaan paradigma asing dalam penyusunan undang-undang, karena memang ini menjadi agenda dari PBB juga yang menggunakan paradigma yang tentunya kita perlu lihat apakah sesuai tidak dengan Indonesia yang menganut dengan landasan Pancasila. Sayangnya ada pihak yang secara simplifikasi mengatakan kalau kita mengkritisi itu sama dengan pro kekerasan dan tidak peduli korban kekerasan. Itu sama sekali menurut saya suatu hal yang tidak betul. Kemudian izinkan saya menggunakan 2 slide dari pembelajaran untuk penyusunan RUU ke depan. Jika itu disepakati akan disusun kembali RUU kejahatan penghapusan kejahatan seksual ataupun mungkin ada pertimbangan lain, bahwa ada beberapa hal yang sangat pelajaran yang sangat penting dari draft yang lama, bagaimana misalnya kekerasan seksual dari instrumen internasional ternyata begitu rupa seperti yang kita bisa lihat ini sangat yang kemudian mendapatkan masukan ya, bahkan penolakan dari masyarakat luas karena sangat multitafsir, kemudian banyak konsep-konsep yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita, bagaimana perbuatan itu berupa perkataan, kerlingan, siulan gitu ya, yang sangat subjektif, bersifat merendahkan terkait dengan seksualitas, bukan hanya seksual tapi seksualitas terhadap tubuh, rambut, kemudian aurat dan sebagainya. Kalau itu tidak mendapatkan persetujuan, maka disebut sebagai kekerasan. Dan inilah yang kemudian kita khawatirkan, makanya tadi Pak Hendi mengatakan kekhawatiran adanya marital rape dan sebagainya. Jadi pembelajaran dari yang sebelumnya agar kemudian ke depan menjadi catatan, paling tidak saya berikan 5 catatan bahwa yang lama itu sangat luas, sangat subjektif, bahkan ada frasa dan atau perbuatan lainnya di dalam satu draft RUU. Kemudian secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang, ini yang kemudian bergabung dengan persetujuan dalam keadaan bebas yang kita khawatirkan konsep sexual consent.
Dan kemudian konsep-konsep lainnya seperti relasi kuasa, relasi gender, itu konsep yang sebetulnya tidak sederhana. Di dalamnya ada asumsi, ada paradigmanya sendiri, kemudian dimasukkan di dalam suatu definisi. Sehingga kemudian akan memberikan menuntut asumsi dan persyaratan lain serta beragam persepsi pemaknaan apalagi implementasinya. Nah, ini akan sangat membahayakan. Kemudian konsep yang diatur adalah konsep seksualitas. Jadi tubuh, hasrat, dan fungsi reproduksi. Demikian juga terhadap dampaknya yang sifat subjektif dan sangat luas. Nah, paling tidak ada 4 hal yang ingin saya tekankan dalam waktu yang sangat singkat ini. Konsep-konsep baik eksplisit maupun implisit kadang-kadang hidden gitu ya, tersembunyi, yang perlu dihindari. Pertama adalah konsep sexual consent yang kita lihat sekarang ini juga di Indonesia sudah disosialisasikan, diedukasikan, bahkan di perguruan tinggi melalui yang namanya pendidikan seksual komprehensif atau comprehensive sexual education. Ini data telah menunjukkan beberapa lembaga internasional telah menggarap siswa-siswa SMP, SMA untuk kemudian diberikan paradigma untuk kebebasan memilih orientasi seksual. Itu data-datanya banyak sekali, kemudian dokumennya banyak sekali. Ini mengkhawatirkan kita. Jadi mereka boleh memilih menjadi aseksual, biseksual, heteroseksual, homoseksual, dan buku-bukunya, modul-modulnya ada dan telah diajarkan di Indonesia. Jadi ada 8 provinsi yang telah diajarkan, bahkan hampir mau diadopsi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Bahkan sudah dikucurkan dana untuk program itu. Jadi ini sangat mengkhawatirkan kita. Nah, definisi KS, ya, saya singkat KS, ini memang yang tersedia itu dari lembaga internasional, sehingga kadang-kadang untuk memudahkan diambil begitu saja, yang tidak memasukkan nilai agama sebagai landasan sebuah hubungan seksual. Nah, konsep tersebut hanya mempersoalkan apakah sebuah hubungan seksual dilakukan dengan kekerasan, dalam artian tanpa persetujuan atau tidak, tapi tidak mempersoalkan apakah sesuai nggak dengan norma. Jadi intinya sebetulnya sexual consent atau SC tidak dapat dan tidak boleh berdiri sendiri dengan alasan HAM, tapi harus terikat kepada dan dilandasi oleh nilai agama dan norma sosial. Ini konsep-konsep yang sangat abstrak dan sulit kadang-kadang dipahami oleh pihak-pihak yang tidak melihat bagaimana sejarahnya di luar negeri, kemudian bagaimana perjuangan itu merupakan perjuangan dari feminis dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, hal yang harus dihindari adalah penegasian peran pendidik dan orang tua. Pembelajaran dari konsep yang lama itu sangat kental sekali bagaimana ucapan dari dosen, dari guru, dari orang tua, dari ustadz, ustazah, para ulama, kalau ingin menasehati, tapi kemudian tidak diterima karena tidak disetujui, tidak oleh yang akan dinasehati gitu ya, dan dianggap kemudian itu menyinggung, itu menjadi kekerasan. Ini sangat membahayakan tentang peran pendidikan, peran pendidik dan orang tua. Artinya itu betul-betul dinegasikan. Dan itu kemudian tidak terlihat. Jadi betul-betul sangat halus begitu di dalam definisi dan di dalam implementasi pasal-pasal lainnya. Kemudian juga menjauhkan keharmonisan suami istri, hubungan suami istri yang sifatnya adalah saling ingin menghormati, menghargai, kadang-kadang saling berkorban. Kalau penekanan kepada hak, kepada itu persetujuan atau tidak, maka yang akan terjadi adalah justru ketidakharmonisan dan konflik sosial, konflik suami istri yang akan semakin meningkatkan perceraian. Saat ini perceraian sudah 1.200 per hari atau 50 per jam, sudah 20%, bahkan 22% keluarga dengan perempuan sebagai kepala keluarga, terus mau seperti apa nanti gitu ya di Indonesia dari 70 juta keluarga Indonesia ini. Nah, kemudian mudah-mudahan juga sudah menjadi catatan rasanya dan kesadaran kita bersama bahwa di yang lama itu ada ruang perlindungan terhadap SOGI, Sexual Orientation, Gender Identity, dan Expression, itu ada di dalam naskah akademik. Jadi bagaimana sebagai sebuah produk undang-undang sampai melindungi gitu ya kelompok yang memiliki orientasi seksual yang beragam atas dasar identitas gender dan ekspresi gender. Jadi memang ideologi gender ini memang harus patut kita pahami. Bahkan sekarang Family Watch International melakukan petisi ke PBB agar PBB itu terbebas dari ideologi gender karena telah hampir menerima transgender sebagai, dan memang sudah faktanya, dan kemudian nanti akan bisa diratifikasi oleh berbagai negara yang anggota PBB. Ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, kemudian yang ketiga dari 4H, Bapak Ibu,
Jadi ada kontestasi ideologi yang sedang terjadi sekarang ini di Indonesia. Kontestasinya sangat terasa sekali gitu ya. Sehingga bagaimana sebetulnya perlu memahami instrumen global yang digunakan untuk penghapusan kekerasan seksual itu landasannya apa. Jadi landasannya adalah feminist theory yang sebetulnya tidak relevan dengan Indonesia, jadi tidak relevan itu digunakan gitu, karena kekerasan bukan hanya saja menimpa perempuan, tapi juga laki-laki, datanya banyak, tapi kemudian survei yang dilakukan di Indonesia itu hanya dilakukan kepada anak laki-laki, sementara orang dewasa tidak, sehingga memang tidak ada perbandingan. Nah ini yang kemudian kalau data 2013 contohnya kekerasan seksual kepada anak laki-laki jauh lebih besar kepada anak perempuan dan itu diakibatkan oleh predator gay. Jadi memang larangan untuk orientasi seksual sesama jenis itu menjadi harus dikuatkan di dalam KUHP. Nah, masalahnya di dalam naskah akademik RUU PKS yang lama justru malah melindungi SOGI. Nah, ini bagaimana supaya kita hati-hati agar tidak lolos gitu. Kemudian feminis cenderung untuk full pembelaan perempuan sehingga membangun pesan perempuan tidak pernah salah dan tidak boleh dipersalahkan. Ya, jadi tentunya harus dibela kalau memang itu adalah tidak benar gitu, tapi juga bahwa menutup perempuan salah sehingga tidak boleh dipersalahkan itu juga menjadi tidak betul gitu, sehingga kemudian selalu laki-laki yang salah, selalu laki-laki menjadi lawan, kemudian akan relasi seperti apa yang dibangun kalau kemudian gerakan penyadarannya seperti itu. Ini yang kemudian tidak tepat. Nah, jadi bagaimana supaya tidak ada pelaku, ini yang menjadi penting. Bagaimana supaya seseorang tidak menjadi pelaku kejahatan seksual. Inilah yang sebetulnya menjadi PR kita bersama, sehingga menghapus artinya adalah mencegah akar permasalahan. Kenapa seseorang menjadi pelaku? Apakah karena misalnya semakin timpangnya antara akil dan balik ya? Anak laki perempuan bisa balik umur 9, 12 tahun, kemudian diguyur oleh pornografi, tapi dia baru akil umur 25 tahun. Nah, kalau itu yang didekati dengan comprehensive sexual education dan sexual consent, maka boleh hubungan seks sebelum menikah, asal yang penting tidak hamil dan kemudian ada aborsi aman. Itu jalan keluar yang sekarang ini kemudian dijadikan jalan keluar oleh para feminis, bagaimana aborsi aman buat para remaja yang tidak menghendaki kehamilan, tapi kemudian boleh melakukan hubungan asal dengan menggunakan kondom. Jadi promosi kondom melalui suatu program namanya Comprehensive Sexual Education itu yang telah dilakukan dari 2010 di Indonesia dan meluas di seluruh provinsi ya, di setiap Hari Internasional Perempuan itu meluas sekali. Nah, jadi metode dan pendekatan feminis sungguh tidak tepat untuk mencari solusi kejahatan seksual. Jadi concern terhadap full otonomi pengolahan tubuh perempuan, integritas tubuh, seksual concern, kesetaraan gender, ketimpangan relasi kuasa, dia adalah konsep manusia yang senantiasa berubah, yang kemudian perlu ada gold standarnya gitu ya, ada nilai yang harus membatasinya. Nah, kalau itu digunakan begitu saja, instrumen PBB, instrumen internasional tanpa adanya gold standar, values gitu, nilai-nilai agama, nilai Pancasila yang kita anut, maka akan sangat berbahaya. Ini yang sebetulnya menjadi catatan bagi kita bersama, bahwa kita bisa melihat bagaimana sebetulnya sejarah feminis masuk ke Indonesia, artinya bahwa feminis memang bukan budaya Indonesia, kemudian bagaimana cara pandang dan dampaknya. Saya ingin menyampaikan ini catatan dari kesejarahan, ya dari 1805 munculnya feminisme, itu juga ada menarik untuk dibahas ya. Kalau gender atau khususnya kesetaraan itu tahun 60-an di PBB muncul SIDO, istilah-istilah inilah muncul diskriminasi, kekerasan, relasi kuasa, kemudian bias gender dari Human Development Report tahun 95, menggunakan indikator yang verbal equality 50-50, baru katakan itu adalah setara, kalau tidak maka itu bias, maka itu diskriminasi, maka itu pemasungan dan sebagainya. Nah, ini kemudian masuk ke Indonesia melalui program-program UN, UNDP ya, dengan berbagai produk hukum yang sudah masuk di Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Nomor 39, Nomor 23 dan seterusnya, bahkan sekarang adalah rancangan undang-undang kemarin itu adalah RUU PKS gitu. Padahal SIDO ini mengkritik undang-undang perkawinan, ingin mengubah undang-undang perkawinan, tidak menerima pembagian peran fungsi tugas antara suami dan istri karena dianggap sebagai penistaan, sebagai diskriminasi, sebagai pemasungan, yang sebetulnya tidak demikian adanya karena kita punya nilai tersendiri. Jadi bagaimana mengecam kompilasi hukum Islam seperti di Aceh, perda-perda yang dianggap katanya mendiskriminasikan perempuan, melarang poligami, melarang sunat perempuan dan sebagainya.
Nah, ini tentunya tidak mungkin saya jelaskan, hanya sekilas saja bagaimana sebetulnya instrumen internasional telah mengintervensi kita, gitu ya. Nah, sekedar cerita bahwa bagaimana UNDP, PBB itu gencar menyebarkan gender mainstreaming ke seluruh dunia. Diawali oleh suami istri Gunnar dan Alfa Mirdal sebagai orang posisi penting di UN. Mereka adalah orang yang dibesarkan di lingkungan strong radical socialist ideological environment, ya. Jadi mereka kemudian berargumentasi bahwa konsep perkawinan tradisional dan pengasuhan anak harus diganti dengan radikal sexual egalitarianism. Jadi ada filosofisnya gitu ya. Jadi mereka filosofisnya sosialis, social konflik, eksistensialisme. Nah, bagaimana mereka kemudian mendorong negara-negara meratifikasi melalui instrumen-instrumen PBB gitu. Jadi sekali lagi bahwa feminisme merupakan nilai asing, tidak bisa dikatakan itu nilai Indonesia. Apalagi feminisme Muslim sekarang ini, ya kemudian mencari ayat-ayat Al-Quran, bagaimana supaya mensahkan LGBT, kemudian bagaimana perempuan kalau sudah mencari nafkah boleh mengimami sholat laki-laki, suaminya sebagai makmum. Nah ini sebetulnya teologi feminisme ya yang kemudian bergabung dengan radikal feminisme, kemudian dimunculkan dalam bentuk isme-isme yang lain. Jadi inilah yang mungkin perlu kita pahami, jangan sampai solusi yang kita ingin carikan itu mendatangkan bahaya yang lebih besar, itu mengubah tatanan nilai-nilai. Bu Eis, sebelum dilanjutkan, saya mau bertanya sedikit, apakah Ibu pernah melakukan penelitian terhadap ekologi manusia sendiri terhadap kekerasan seksual gitu, biar ada hal yang kemudian jejak gitu, kalau bahasa kampung saya itu ada basis fakta-fakta faktualnya gitu, Bu. Saya nanti akan sampaikan Pak Pimpinan, ada sedikit hasil yang disampaikan dalam waktu terbatas ya tentang persepsi dan juga data. Mungkin boleh kalau boleh alurnya nanti saya sampaikan sebelum menutup. Ada. Baik, terima kasih pimpinan. Jadi mungkin saya meneruskan saja Bapak Ibu, mohon maaf, mohon izin saya ingin menggunakan waktu yang sangat berharga ini walaupun tentunya tidak mungkin bisa menjelaskan secara baik ya dalam waktu yang terbatas. Ini adalah peta kontestasi ideologi yang sekarang terjadi. Saya bisa menjamin ini adalah hasil penelitian. Saya sudah 34 tahun jadi dosen IPB, saya mengajarkan tentang feminisme, gender itu sejak tahun 90. Jadi saya baca ratusan artikel buku penelitian yang mungkin tidak dibaca oleh orang lain. Nah, jadi definisi gender asumsi ini berubah. Dulu kita tidak terlalu mempermasalahkan, tahun 90-an mungkin tidak terlalu mempermasalahkan sekali, tapi kemudian berjalannya waktu sekarang ini berbeda. Seks sekarang sudah hilang. Jadi jenis kelamin laki-laki perempuan sudah diganti oleh gender. Padahal dulunya gender adalah jenis kelamin sosial begitu ya. Nah, contohnya ada 4 konsep yang selalu digunakan, turunan, gender equality, relation, identity expression. Kita tahu yang identity and expression ini bergabung dengan sexual orientation menjadi SOGI, dia adalah platformnya LGBT. Makanya kenapa LGBT dan SOGI masuk di dalam draft yang lama diusung oleh feminis karena menggunakan feminist legal theory. Nah, kemudian konsep-konsep gender ini dicoba oleh feminis menggunakan gerakan transformasi sosial, yaitu hapus nature feminin. Uji cobanya telah dilakukan puluhan tahun di berbagai negara sosialis seperti Cina, Israel, Soviet, Kuba, Swedia, dan kemudian juga ada yang sifatnya melestarikan natur feminin, tapi juga ingin menjadikan perempuan tetap lead dibandingkan dengan laki-laki. Nah, kemudian dari aliran yang ada sosialis, liberal, marxis, radikal, teologi, ekofeminisme dengan berbagai sudut pandang yang berbeda gitu ya. Tapi pada akhirnya adalah melihat keluarga sebagai institusi yang mengusung kekerasan, penindasan, diskriminasi kepada perempuan, sehingga kemudian menolak struktur hierarkis, melakukan defungsionalisasi keluarga, kemudian mendorong otonomi tubuh perempuan. Oleh karena itulah kemudian kalau bisa bahkan hilangkan namanya institusi keluarga. Dan oleh karena itu saya concern di sini karena saya sebagai ahli keluarga. Nah, beberapa produk hukum yang sekarang sedang ditangani oleh Gerakan Feminis Indonesia adalah RUU PKS kemarin. Insya Allah ke depan tentunya tadi disampaikan akan mengusung yang baru. Saya senang sekali mendengar itu. Kemudian adalah agenda mengubah revisi KUHP, khususnya adalah terkait delik kesusilaan. Nah, kemudian Undang-Undang Perkawinan sudah diubah di amandemen tahun 2019 satu pasalnya, tapi kemudian akan diubah kembali
terutama adalah penolakan terhadap pembagian peran fungsi tugas antara suami dan istri. Dan itu pula yang dijadikan dasar untuk kemudian menggagalkan RUU Ketahanan Keluarga karena dianggap sebagai itu struktur hierarkis yang kemudian tidak sesuai dengan kesetaraan gender. Nah, bagaimana dengan jejak di Indonesia? RUU KKG 2011-2012 itu kemudian memiliki satu premis bahwa kelekatan ibu dengan anak sumber tidak majunya perempuan. Jadi kalau misalnya seperti itu yang tertera di dalam naskah akademiknya bahwa ibu itu tidak boleh lekat dengan anak karena akan menyebabkan ibu mau di rumah tidak bekerja. Ini tentunya tidak sesuai dengan nilai kita. Jadi dokumen laporan banyak sekali bertebaran bahwa perempuan sebagai ibu itu penyebab tidak maju dan diskriminatif. Contohnya lagi adalah penolakan pengurangan jam kerja PNS perempuan. Jadi ketika Yusuf Kala waktu itu sebagai wakil presiden ingin mengurangi jam kerja perempuan agar lebih awal pulang ke rumah dan bisa mengasuh anak, itu justru ditolak karena itu adalah penghinaan bagi perempuan, sehingga kemudian aturan itu kemudian dibatalkan. Kemudian dukungan feminis terhadap LGBT, promosi orientasi seksual lesbian, ya banyak sekali Bapak Ibu di media segala macamnya, tentunya tidak bisa disampaikan di kesempatan ini. Demikian juga tentang feminis Muslim, ya mencari dukungan ayat Quran untuk penerimaan LGBT, perempuan boleh mengimami sholat suami, menggugat hak waris, saksi, kemudian tuduhan terhadap ayat Quran yang bersifat misogini. Demikian juga demo-demo tentang tuntutan otoritas tubuh, my body is my own. Bahkan sekarang Indonesia membuat laporan State of World Population dengan judul otonomi tubuh, tubuhku adalah milikku. Mungkin karena tidak mendalami apa sebetulnya paradigma dan filosofi di balik itu. Jadi bukan sekedar bahwa tubuhku adalah milikku itu betul adanya, tapi bahwa tubuhku adalah milikku kemudian menolak semua aturan-aturan semauku. Kalau aku mau telanjang ya itu adalah tubuhku, milikku, nggak boleh kamu perkosa aku, gitu ya. Itu demo-demo yang telah dilakukan bertahun-tahun oleh perempuan setiap Hari Internasional Perempuan di Indonesia oleh para feminis. Fotonya banyak sekali. Nah, ini contoh salah satu site dari feminisme ya, puanisme di Bogor, bagaimana menginikan lesbian, kemudian juga orientasi seksual yang beragam. Nah, terakhir tiga slide terakhir mohon izin. Jadi dari kontestasi ideologi ya, kita patut belajar, mengambil pembelajaran berharga. Puluhan negara yang semula menolak LGBT sekarang bahkan telah mengeluarkan undang-undang mengesahkan perkawinan sesama jenis. Bahkan puluhan negara, 21 negara telah mensahkan undang-undang melarang siapapun yang berusaha bahkan untuk sekedar berbicara, menyadarkan atau menasihati ya untuk mengkonversi orientasi seksual. Mereka lah yang akan dihukum. Kemudian bagaimana belajar dari kegagalan uji coba para feminis mengubah nature feminin di berbagai negara, di Israel, di Cina, di Kuba, di Skandinavia. Ini kita patut belajar sehingga kemudian kita tidak mengulang kesalahan ataupun kegagalan ya dalam tanda petik. Ini contohnya di Skandinavia. Salah satu saja yang saya angkat pada kesempatan ini, keberhasilan dalam tanda petik negara sosialis Skandinavia dalam transformasi sosial meruntuhkan sistem patriarki dalam keluarga. Ini menyebabkan rendahnya angka perkawinan, tingginya angka kumpul kebo, tingginya perpecahan keluarga, ya tingginya anak dilahirkan di luar perkawinan, tingginya single parent dan sebagainya. Dan kalau di survei ternyata setelah 30 tahun eksperimen ternyata bahwa nature feminin perempuan itu selalu menginginkan lebih banyak waktu dengan anak. Perempuan usia lebih muda bahkan menginginkan lebih tinggi lagi. Jadi kebijakan keluarga di Swedia telah dikritik tapi kemudian tidak bisa berubah. Kenapa sulit berubah? Karena kalau sekali kebijakan itu ditetapkan, maka akan sangat sulit untuk diubah. Mungkin ini patut kita mendapatkan perhatian, jangan sampai landasan yang tidak sesuai dengan nilai kita, kemudian menjadi landasan dari sebuah undang-undang. Nah, ini adalah survei-survei yang dilakukan, hanya sedikit yang saya laporkan saat ini karena tidak cukup waktunya, bagaimana sebetulnya secara sosiologis, selain secara filosofis dan yuridis, bahwa Indonesia itu adalah negara yang memahami struktur dan kemudian juga religius. Nah, kemudian untuk data-data tentang kekerasan, Pak Willy, Pak Pimpinan, jadi saya ada sedikit data-data dari hasil penelitian gitu ya. Nah, tapi kemudian di sana terlihat bahwa kekerasan itu bisa terjadi antar suami ke istri, istri kepada suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua, tapi datanya sangat kecil.
Nah, yang terjadi adalah ketika survei itu dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang di mana orang tidak ditanya bahwa itu dalam rangka pendefinisian kekerasan dan kemudian dia mengatakan iya, kemudian diklaim sebagai kekerasan. Itulah kenapa angkanya menjadi tinggi gitu ya. Jadi kekerasan ada betul, bahwa saya juga percaya laki-laki lebih banyak melakukan kekerasan fisik, tapi bahwa sebelum kekerasan fisik dimulai, itu ada kekerasan emosi dan kekerasan verbal dari pihak istri yang menyebabkan laki-laki juga melakukan kekerasan fisik. Jadi artinya bahwa itu adalah suatu relasi yang saling interaksi, dan artinya mencegahnya, menghapusnya adalah melihat akar persoalan bagaimana relasi yang harmonis. Jadi itu dari kajian-kajian yang saya simpulkan dari beberapa penelitian. Terakhir, jadi ini bahwa kejahatan seksual memang ada kepada perempuan dan laki-laki, tidak tepat menggunakan paradigma feminist legal theory untuk analisis dan tawaran solusinya. Nah, apalagi feminisme tidak sesuai dengan nilai Indonesia. Kemudian perlu solusi yang mengakar dan proporsional, jangan seperti menggebuk nyamuk dengan bulldozer gitu ya. Dikuatkan institusi keluarga dan masyarakat sehingga tidak ada pelaku. Kalau tidak ada pelaku, maka tidak ada korban. Nah, dorong pembangunan berkeadaban, berkeadilan, dan berkesejahteraan, dorong pembangunan keluarga berketahanan. Kemudian solusinya adalah tidak perlu sampai membongkar fondasi nilai dan tata kehidupan dan gunakan nilai asing yang tidak sesuai. Dan kemudian jangan beri ruang, saya mohon jangan beri ruang nilai dan paradigma asing menjadi landasan undang-undang di Indonesia yang berpotensi membawa risiko bencana sosial, mengubah tatanan nilai dan keharmonisan hubungan sosial yang paling dasar antara laki-laki dan perempuan, yaitu di dalam keluarga dan juga di masyarakat tentunya. Jadi bijaksanalah dan cerdaslah mengambil pembelajaran dari gerakan feminisme di berbagai negara. Ini pimpinan, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.